Assalamualaikum, kita ketemu lagi minggu ini dalam pelajaran matematika wajib. Ya, minggu ini Ibu masih bahas materi catatan yang kemarin, yaitu tentang data kelompok. Yaitu tentang penyajian data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, sekarang coba perhatikan. Yang pertama Ibu jelaskan yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, ada data, ini data biasa, data yang bertaburan begini. Nah, data ini bisa kita ubah menjadi tabel distribusi ataupun diagram berupa histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, tabel distribusi frekuensi itu digunakan untuk menyusun data yang banyak, ini banyak ya, dengan cara mengelompokkan data-data ini dalam bentuk interval kelas yang sama panjang. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam melihat data. Nah, contoh data ini, Ibu nggak bahas bagaimana mengubah ini menjadi tabel, nanti silakan browsing atau lihat sendiri di buku paket ya. Nah, ini contohnya, jadi data yang berserakan ini bisa kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi. Ini tadi data hasil tugas matematika, ini juga judul tabelnya begitu. Ibu nggak bahas caranya ya. Jadi, tabel ini mempermudah mengelompokkan data ini. Nah, ini kita bisa lihat hasil tugas nilai-nilai yang tadi itu. Kita lihat 65 sampai 67. Frekuensinya ada 2, maksudnya ada 2 data yang ada di antara interval ini. 68 sampai 70 ada 5 dan seterusnya sampai totalnya ada 40. Dan ada juga di sini titik tengah. Nah, titik tengah Ibu bahas berikutnya. Atau bisa juga tabelnya begini saja. Ini interval hasil tugas atau nilai mereka tadi, ini frekuensi. Frekuensi itu jumlah. Nah, kita lihat ada beberapa istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada istilah interval kelas, ya. Pada tabel di atas, contoh interval kelas itu yang mana ya? Nah, 65 sampai 67 ini namanya interval, dan ke bawah ini 65 sampai 67 itu disebut interval pertama, 68 sampai 70 interval kedua, dan seterusnya. Ada juga yang namanya batas kelas. Batas kelas itu adalah bilangan terkecil dan terbesar yang masuk interval. Contoh, intervalnya 65 sampai 67. Maka si 65 itu adalah batas bawah interval. 67 itu disebut batas atas, ya. Jika semua interval kelas yang tadi itu kita buat batasnya, bisa kita lihat batasnya itu seperti tabel 3 di bawah ini. Nanti ada tabel 3. Berikutnya ada yang namanya tepi kelas. Tepi kelas itu, kalau tepi bawah, batas bawah dikurangin 0,5. Tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Contoh, tadi intervalnya 65 sampai 67. 65 itu tadi batas bawah dan 67 itu batas atas. Maka kita mau cari tepi bawah, batas bawahnya si 65 ini dikurangi 0,5 yaitu 64,5. Kalau batas atas ditambah 0,5, 67,5. Untuk lengkapnya bisa dilihat di tabel 3. Nah, ini tabel 3. Ini tadi interval, batas bawahnya lihat 65, 68, 71, 74, 77, 80. Batas atas ini angka ini semua ya. Ini 67 sampai 82.
Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5, tinggal dikurangin ini semua dengan 0,5 ini. Kalau tepi atas ditambah dengan 0,5. Ada juga yang namanya lebar kelas atau panjang kelas. Setiap kelas memiliki panjang kelas yang sama. Rumus panjang kelas, tepi atas dikurangin tepi bawah. Misalnya interval 65 sampai 67, maka nyari tepi kelasnya. Kan tadi tepi kelasnya 64,5 dikurangi 67,5, maka panjang kelasnya tinggal dikurangin. Yang besar, tepi atas dikurangin tepi bawah, yaitu 3. Jadi panjang kelas itu 3. Atau bisa juga dengan cara berikut, misalnya intervalnya 65 sampai 67. Coba kita jabarin 65 sampai 67 itu ada berapa datanya? Data yang ada di interval ini ada 65, 66, 67, total semuanya ada 3. Maka panjang kelasnya adalah 3. Ada juga yang namanya titik tengah. Titik tengah itu adalah nilai atau data yang berada di tengah interval. Rumusnya bisa batas atas tambah batas bawah bagi 2. Contoh, intervalnya 65 sampai 67. Maka titik tengahnya, batas atasnya 67, tambah batas bawahnya 65 per 2, sama dengan 66. Atau juga bisa dengan cara berikut. Ini interval 65 sampai 67. Kita buka intervalnya, jabarin angka-angka yang ada di sini, yaitu ada nilai 65, 66, 67 berurut. Nah, kita pilih yang tengahnya, maka itulah titik tengah interval. Jadi, itu maksud dari titik tengah. Nah, ini lengkapnya titik tengah setiap masing-masing kelas. 68 sampai 70. Ada 68, 69, 70. 69 tengahnya, maka dia adalah titik tengah. Oke? Berikutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi. Contoh, buatlah histogram dari data yang tadi. Nah, ini adalah tabelnya tadi. Ini histogramnya. Cara menggambar histogramnya, ini kurang jelas ya. Pertama kita buat dulu sumbu koordinat ya. Nah, terus lihat kita buat 65 sampai 6. Jadi kita buat masing-masing kelas ini kita buat berupa diagram batang. Bedanya dengan diagram batang itu kalau diagram batang kan ada jaraknya antara setiap batang. Kalau ini dempet-dempet begini ya. 65 sampai 67 kita buat dengan lebarnya sekian lah. Sedemikian lebarnya sama ya. Frekuensinya 2. Jadi interval yang bagian bawah, frekuensi atas ini 2. Nah, ini 2. Kita buat tingginya 2. 68 sampai 70. 5, kalau ini 4, ini 6, berarti 5 tengahnya. 71 sampai 73, 13 ya di sini. Jadi kira-kira angkanya ya. Jadi yang penting, intinya histogram itu, diagramnya itu batang masing-masing kelas itu harus sama lebarnya, tingginya menyesuaikan frekuensinya berapa, dan dempet-dempet begini. Dan histogram ini biasanya nggak harus interval yang ditulis di sini. Bisa jadi di sini batasnya yang ditulis, atau tepi bawah, atau bisa juga titik tengah yang di sini ya. Yang penting ke atas itu frekuensi. Nah, ini cara menggambar histogram yang tadi. Berikutnya poligon frekuensi. Apabila pada titik-titik tengah dari histogram kita hubungkan, jadi di tengah-tengah batang histogram kita buat titik, lalu kita garis, itu namanya poligon frekuensi. Contoh dari data tadi, ini histogram yang kita punya. Di histogramnya kita buat titik di masing-masing batang ini di tengah, kemudian tarik garisnya, itulah poligon frekuensi.
Dan kalau batang dari histogramnya kita hapus, tinggal garis poligonnya saja, maka bentuknya begini ya. Nah, untuk bagian cara membuatnya ini masih cara membuatnya kita buat histogram dulu, baru membuat poligon. Bagian bawah itu interval, atas frekuensi. Interval ini nggak harus interval, bisa titik tengah, bisa tepi kelas ya. Yang penting yang ke atasnya frekuensi. OGIF adalah grafik garis yang digambar berdasarkan data yang sudah disusun dalam tabel distribusi kumulatif. Nah, catat OGIF ini ada kata-kata kuncinya kumulatif. Kumulatif itu artinya ditambah atau total. Ada dua macam OGIF, yaitu OGIF positif atau naik. Artinya grafiknya nanti naik. Untuk menggambar OGIF positif, kita butuh tabel distribusi kurang dari tepi atas. Nah, ini kata kuncinya. Contoh, buatlah OGIF positif dari contoh soal di atas tadi. Ini tabelnya, tabel distribusinya. Kita membuat OGIF, maka kita harus nyari tabel distribusi kumulatif. Nah, ini kumulatif. Tadi rumusnya adalah kumulatif kurang dari tepi atas. Ini kurang dari semua interval yang ini tadi, kita ganti dengan kurang dari. Intervalnya kita ganti dengan tepi atas. Kelas pertama tepi atasnya 67,5 nih. Berikutnya 70,5 dan seterusnya. Nah, cara ngitung frekuensinya, yang kurang sama. Kalau kurang sama itu masuk ya, 67,5-nya masuk. Yang kurang sama dari 67,5 ada berapa? Ini kan 65 sampai 67. Kan termasuk kurang dari kurang sama 67,5, yaitu frekuensinya 2. Yang kurang sama 70,5. Yang kurang dan sama dengan 70,5 ada dua kelas. Kelas pertama dengan kelas kedua, tambahin 2 tambah 5, 7. Yang kurang sama dengan 73,5 ada 3 kelas. 67 ini kan juga termasuk kurang dari 73. 70 juga kurang dari 73. 73 juga kurang sama 73,5 ya. Karena ada 3 kelas, maka 2 tambah 5 tambah 13. Frekuensi 3 kelas ini ditambah. Dan seterusnya. Caranya sama. Inilah frekuensi kumulatif. Sekarang menggambar. Nah, pertama kita buat dulu garis sumbu koordinat. Yang bagian sini, bagian bawah itu ini ya, intervalnya tadi, kecil sama tepi atasnya. Ditulis tepi atasnya. Ini frekuensi. 67,5 tadi nilainya 2 di sini. Kita lihatnya dari data. 70,5 nilainya 7. Ini ditarik 7 di sini dan seterusnya. Kalau sudah ketemu masing-masing titiknya ini pasangannya, ini titik biru ini, terus hubungkan dengan garis. Inilah OGIF positif dari data tersebut. Nah, bagaimana dengan OGIF negatif? OGIF negatif itu turun, gambarnya turun. Kata kuncinya adalah kumulatif lebih dari tepi bawah. Jadi kalau kita buat dari yang tadi, ini interval, hasil tugasnya, ini tepi bawahnya. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawah, lebih dari 64,5 ini lebih. Kelas kedua juga lebih, kelas ketiga lebih, semuanya lebih, jadi 40. Lebih dari 67,5, berarti kelas pertama nggak masuk, karena dia kurang. Jadi yang masuk adalah kelas kedua ke bawah, yaitu 3 ditambahin 38 frekuensinya ini. Lebih sama 70,5, nih ya, maka dua kelas pertama nggak ikut, jadi kelas ketiga dan seterusnya dijumlahin, dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel
kita buat grafik. Nah, bagian bawah ini adalah tepi bawahnya tadi. Yang ini adalah frekuensi. 64,5 tadi frekuensinya 40. 67,5 tadi frekuensinya berapa? Ini titiknya, kita buat titik-titiknya. Lalu hubungkan dengan sebuah garis. Itulah ininya, apa namanya? Ogive negatif. Jadi, untuk membahas data yang berikutnya, data kelompok berikutnya, bisa jadi data yang disajikan dalam bentuk 4 macam ini. Tabel, bisa histogram, bisa poligon, bisa ogive. Dan kalian harus bisa membaca data. Jadi Ibu lebih menekankan bukan bagaimana kalian menggambar datanya dalam bentuk tabel dan sebagainya, tapi bagaimana kalian memahami dan membaca data tersebut. Oke. Untuk materi minggu ini penjelasannya sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.